Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Apa yang salah? Randy bingung dengan tatapannya dan tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada, Putri menggigit sesendok tahu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aroma segar menempel di bibir dan giginya, dan dia tersenyum puas. Aku sangat penasaran, kenapa kamu selalu tahu dengan jelas apa yang aku suka? Karena aku menyelidikimu. Separuh kalimat terakhir tersangkut di tenggorokannya, tapi Randy masih belum bisa mengatakannya. Dia pernah menghabiskan banyak upaya untuk menyelidiki Putri, dan dia tahu betul apa yang dia alami, sukai, dan sukai. Tapi apakah ini benar-benar alasannya? Kenapa dia begitu banyak kesulitan untuk membuatnya bahagia? Melihat Randy ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, Putri mengedipkan matanya. Tidak ada, selama kamu menyukainya, kata Randy. Dia tidak bisa memahami pikirannya sendiri dan tidak bisa memberikan jawaban, jadi dia memotong pembicaraan. Jawaban ini sangat resmi, sangat kaku, dan Randy tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya menjawab dengan terima kasih, lalu menundukkan kepalanya dan makan dalam diam. Mereka berdua terus makan dalam diam selama beberapa waktu sebelum Randy tiba-tiba berbicara. Putri sedikit terkejut, dan hanya setelah beberapa saat dia sadar. Dia sudah menyiapkan semua hidangan, tapi masih belum menyentuh udang itu sama sekali. Saat dia makan, dia juga mengamatinya. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar menemukan ini juga. Aku suka itu. Dia tersenyum. Dia sangat menyukai udang asin, yang bisa dia makan sendiri setiap hari. Hanya saja meskipun udang itu enak, menangani mereka sangat merepotkan, dan mereka juga tidak terlihat terlalu bagus. Oleh karena itu, dia tidak ingin memakannya di depan Randy. Namun, Randy tidak berpikir seperti itu. Dulu, setiap kali dia makan makanan ini dengan Priscilia, Priscilia akan meminta ibunya untuk mengupasnya, karena jika dia tidak bisa mengupasnya dengan benar, dia akan memotongnya sendiri. Ibunya memanjakannya, mengupas sepiring udang untuknya setiap saat. Putri berkata dia menyukainya, tapi dia tidak memakannya. Mungkin karena ini, setelah memikirkannya, Randy mengambil sepasang sarung tangan sekali pakai dan udang. Dia mencoba mengupasnya ketika dia ingat bagaimana ibunya mengupas udang. Dia tidak suka makan udang. Secara alami, dia belum pernah mengupas udang sebelumnya. Jadi dia kikuk mengupas udang itu dan tidak dapat menemukan cara untuk menggunakannya bahkan setelah waktu yang lama. Putri melihat bahwa dia telah menyibukkan dirinya selama setengah hari tanpa hasil. Jadi dia juga mengambil udang dan berkata, ini seperti ini. Saat dia berbicara, dia mencubit kepala udang, lalu memasukkan sumpitnya ke bagian ekor udang. Daging udang yang lezat pecah dalam sekejap. Randy menganggapnya mistik dan juga ingin mencobanya. Oleh karena itu, dia meniru tindakan Putri dan mengambil sumpit. Tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa dengan mudah mengeluarkan daging. Seperti Putri. Melihat penampilannya yang canggung, Putri tidak bisa menahan tawa, tapi kemudian dia memutar matanya ke arah Randy. Ayo bantu aku, kata Randy. Sekali lagi, Putri mengambil udang. Tepat saat dia akan menunjukkan, dia mendengar Randy berkata, tangan nih. Dia berbicara dengan ringan dan alami, seolah-olah itu masalah biasa. Putri menatap mata yang dia pura-pura menatap dan tiba-tiba memerah sekali lagi. Itu hanya pengupasan udang. Kenapa dia memerah? Dia menggelengkan kepalanya, menghilangkan pikiran aneh di kepalanya. Kemudian, dia berdiri dan berjalan ke sisi Randy. Saat Randy duduk dan dia berdiri, dia hanya bisa membungkuk dan memegang tangan Randy, mengajarinya dengan tangan.
Sumpit masuk dari sini, dan dengan sedikit dorongan, dagingnya keluar. Randy hanya menatapnya, tanpa bergerak, dan dengan jarak antara mereka begitu dekat, Putri bahkan bisa melihat dirinya di mata Randy. Wajahnya memerah, dan matanya berkedip. Dia berpura-pura tenang, seperti ini. Sebelum suaranya jatuh, Randy yang tidak bergerak untuk waktu yang lama tiba-tiba memberinya kecupan lembut di pipi. Bibirnya yang sedingin es menempel di wajahnya yang lembut saat dia dengan ringan menyentuh air, segera pergi. Namun, panas dan mati rasa itu sangat panas. Putri hanya merasa bahwa ada sesuatu yang membakar di tempat yang disentuhnya, dan ada sesuatu yang terasa panas di tulang. Bukankah kita akan makan udang? Dia menutupi wajahnya yang terbakar dengan tangannya dan berkata dengan agak jengkel. Randy mengangkat alisnya, lautan bintang di matanya sangat menyilaukan. Ah, sangat serius dan tidak sopan lagi. Dia bahkan tidak akan membiarkannya pergi untuk makan. Putri memelototi Randy, dan kembali ke tempat duduknya sambil terengah-engah. Dia sangat marah sehingga dia tidak lagi peduli tentang citranya saat dia mengambil udang di piring dan mulai memakannya dengan sungguh-sungguh. Hanya saja dia belum tenang karena dicuri. Pria yang serius dan tidak jujur di hadapannya tersenyum meletakkan beberapa bumbu udang di depannya. "Kamu makan." Dia tersenyum, seolah meminta maaf atas ciuman yang tiba-tiba. Udang parut ini dikupas dengan sangat baik. Putri yang baik bahkan tidak tahu ekspresi apa yang seharusnya dia miliki ketika menghadapi Randy. Jadi dia hanya bisa mengubur kepalanya di makanannya. Randy berdiri di samping, menahan tawanya, diam-diam mengupas udang satu demi satu. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Besok, kamu dan aku akan pergi untuk membeli satu set pakaian formal." Putri menggigit udang terakhir dan mengedipkan matanya dengan bingung. "Aku akan membawamu ke pesta makan malam." "Makan malam? Buat apa?" Randy dengan berwibawa mengambil handuk basah dan menyeka tangannya, lalu menatap langsung ke mata Putri dan tersenyum, "Pergi dan beritahu mereka, kamu adalah Nyonya Randy." Dia memiliki lautan bintang di matanya, dan dia sudah jauh di dalamnya. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.